Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Rekan trader semuanya, kembali lagi saya Amarket, bersama-sama kita memberikan sedikit analisa buat rekan trader. Selalu kita datang ini memberikan sebuah analisa, memberikan informasi untuk rekan trader agar rekan trader setidaknya memperoleh atau mendapatkan sedikit informasi sebelum melangkah jauh dalam dunia trading. Kita tahu trading ini penuh dengan sesuatu yang penuh dengan risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, apabila kita tidak mempunyai atau memiliki sedikit ilmu, sedikit informasi, maka kita akan jatuh ke lembah kekelaman. Ya, lembah kekelaman maksudnya ya kita tidak akan sukses dalam trading gitu rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, kami datang mengambil rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa sebelum kita masuk ke analisa harian, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin. Rekan trader bisa lihat di hari kemarin sangat luar biasa bagaimana pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Kita lihat dolar Amerika mengalami pergerakan di mana dia mengalami pergerakan yang sangat datar. Ini adalah hal yang sangat biasa karena memang saat ini dolar Amerika sedang menunggu data-data yang terjadi, terutama hari ini, besok akan ada pidato Gubernur Sentral Bank Amerika dan hari Kamis nanti akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan. Dan untuk euro angka saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro angka saham dolar kemarin mengalami penguatan yang sangat luar biasa, tidak luar biasa juga sih, tapi menguat, berada di sekitaran 1.084444 sebelum ditutup di posisi 1.08229. Untuk pound sterling mengalami penguatan yang sangat luar biasa, dia naik sampai di level 1.28453. Walaupun kemudian ditutup di posisi 1.28051. Untuk gold jatuh bebas. Dia turun, efek dari Donald Trump. Ini efeknya sangat luar biasa ya. Donald Trump sebagai salah satu kandidat presiden Amerika dan mempunyai peluang yang sangat besar. Sedangkan Donald Trump ini termasuk seseorang yang sangat menyukai dalam hal inflasi yang tinggi. Oleh karena itu dia sangat-sangat membuat perekonomian Amerika, namanya juga Donald Trump. Ya, make American great again. Dia sangat benar-benar cinta Amerika, jadi dia akan membuat Amerika ini luar biasa. Sehingga menjadi batu sandungan buat negara-negara lainnya dari sisi ekonomi maupun yang lain-lainnya. Dan untuk USD Jepang, kita lihat USD Jepang kemarin walaupun sempat naik di posisi 161.118, akhirnya dia bisa turun lagi dan ditutup di posisi seputaran 160.778. Nah, ini dia rekan trader. Ini rekan trader adalah apa yang terjadi pada hari kemarin, ya, data-data yang terjadi pada hari kemarin. Sedangkan untuk tema hari ini, rekan trader sudah bisa lihat langsung di tampilan sini, ya. Saya langsung menampilkan tema harian, dan tema harian yang kita akan bahas hari ini adalah emas menantikan testimoni dari Jerome Powell. Nah, ini dia. Emas menantikan testimoni dari Jerome Powell. Ini tema yang sangat luar biasa. Kenapa rekan trader? Karena hari ini dan besok, rekan trader bisa lihat di jadwal ekonomi yang dikeluarkan bahwa hari ini dan besok si Jerome Powell ini di kalender ekonomi akan mengeluarkan statement. Rekan trader bisa lihat hari ini hari Selasa pukul 21.00 testimoni dari Jerome Powell. Nah, nanti besok juga ya. Testimoni dari Jerome Powell ini sangat dinantikan oleh pasar karena testimoni ini akan menentukan bahwa kapan ya waktu untuk tingkat suku bunga ini bisa dipangkas. Dia akan 2 hari melakukan pernyataan di Kongres dan di DPR-nya Amerika. Dari testimoni ini, ya dalam kalau bahasa Indonesia sih namanya sih rapat dengar pendapat sih ya. Dengan DPR contohnya seperti kayak gitu, jadi rapat dengar pendapat dengan DPR di mana DPR maupun Kongres akan melihat atau mendengar ya, uraian perekonomian Amerika. Terutama dalam hal tingkat suku bunga, karena kita bisa lihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga, inflasi semakin ditekan, dengan kekuatan inflasi itu diperkirakan sampai 2% merupakan target yang dilakukan.
Ya, di saat ini kita lihat bahwa pasar benar-benar mengalami wait and see dan pasar menunggu hal tersebut. Nah, dalam hal ini, kalau menurut yang saya baca bahwa Jeremy Powell ini termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan politik. Di tengah kebijakan yang diambil sekarang ini, dia agak sedikit melenceng dari politik karena dia sangat terfokus dengan ekonomi. Di satu sisi bahwa perpolitikan Amerika ini sangat ricuh, apalagi akan di bulan November nanti ya, akan ada pemilihan presiden. Banyak yang bilang bahwa kandidat utamanya itu si Donald Trump ya, melawan Joe Biden. Sedangkan Joe Biden kita udah tahu lah, sudah tua ya. Berita yang dikeluarkan dia mungkin kena Parkinson, dan waktu dijajak pendapat kemarin, bukan polling sih, debat presiden kemarin, benar-benar antara bumi dan langit. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana mereka akan melihat bagaimana pemaparan dari Jeremy Powell tentang masalah ini. Dan kita tahu juga adalah Donald Trump termasuk tipikal orang yang dia sangat mencintai Amerika, dia ingin membuat ekonomi Amerika naik lebih tinggi lagi, sehingga apabila Donald Trump menjadi presiden, dolar Amerika ini akan melambung tinggi. Dolar melambung tinggi artinya kan inflasi akan tinggi, sehingga tingkat suku bunga terus dinaikkan, dan dia tipikal orang yang senang akan hal tersebut. Nah, kalau tingkat suku bunga dinaikkan, dolar tinggi akan menekan emas. Nah, oleh karena itu, pidato yang akan dilakukan oleh Jeremy Powell ini benar-benar ditunggu. Karena dari pidato ini kita akan melihat bagaimana keputusan atau bagaimana pendapat tentang nanti pemangkasan tingkat suku bunga. Kita tahu buat pemangkasan tingkat suku bunga direncanakan pada bulan September ya, antara 1 kali atau 2 kali, antara bulan September dan bulan Desember. Kalau 2 kali bulan Desember. Nah, apabila nanti kalau pemangkasan cuma 1 kali, artinya emas masih bisa naik, tapi tidak naik sangat luar biasa. Ini hal berbanding terbalik apabila dia akan terjadi 2 kali, Februari dan Desember. Ini membuat emas ini bisa naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pada saat ini pasar benar-benar menantikan apa yang akan diumumkan oleh Jeremy Powell nanti. Hari ini dan besok adalah kesempatan di mana Jeremy Powell akan memaparkan perekonomiannya di depan Kongres, dan kita akan lihat ke depan. Dari sini kita akan lihat pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika dan pergerakan yang terjadi pada emas atau pasangan mata uang lainnya. Oleh karena itu, rekan trader tetap terus memantau berita yang terjadi. Hati-hati 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, statement akan dikeluarkan, dan hati-hati di saat statement dikeluarkan, reaksi pasar akan sangat kuat di saat statement tersebut dikeluarkan. Oleh rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, kita langsung aja. Indeks dolar Amerika ini kita langsung di platform. Pergerakan untuk indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia benar-benar wait and see ya rekan trader ya. Memang dia agak naik tadi sampai di 104.763, tapi dia agak sedikit menurun. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa tendensi bullish hari ini, apakah bullish ini akan berjalan terus? Kita akan lihat bersama-sama. Ya, saya memprediksikan apabila bullish akan berjalan terus, artinya dolar Amerika ini punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi ya, atau tidak tentu kemungkinan dia bisa naik sampai di level 104.954. Tapi harap diperhatikan juga bahwa kemungkinan untuk pembalikan arah masih bisa ada, dan dia bisa jatuh rekan trader sampai di level paling terendah di posisi 104.519. Oleh karena itu, untuk dolar Amerika, saya mengestimasikan bahwa pergerakannya akan berlanjut dari level ketinggian maksimal ya di posisi 104.954 sampai level ketinggian yang paling minimal di posisi 104.519. Selanjutnya rekan trader, kita lihat di euro angkel saham dolar. Bagaimana pergerakan dari euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa euro angkel saham dolar dia benar-benar wait and see ya. Tendensi yang terjadi, walaupun kita lihat tendensi bullish ya, karena memang pasar lagi wait and see sih, menunggu pidato ya. Kita akan lihat rekan trader, kalau saya berasumsi bahwa euro angkel saham dolar ini untuk beberapa saat masih punya peluang untuk naik ya.
saya bisa bilang bahwa ketinggiannya ini dia bisa naik maksimal kenaikan dia itu saya bisa sedikit analisa dia bisa naik itu sampai di posisi 1.08376. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia turun lagi di posisi 1.08174 ya. Jadi range-nya ini di sekitaran sini ya rekan trader ya. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling pada saat ini pola pergerakannya sangat luar biasa dan kita bisa lihat bahwa pound sterling benar-benar wait and see. Benar-benar wait and see, tapi saya bisa bilang bahwa peluang untuk dia naik masih tetap ada. Saya bisa memperkirakan bahwa dia ini masih bisa naik, minimal kenaikan dia itu sampai di level 1.28264. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia jatuh kembali lagi ke level paling rendah di posisi 1.27673. Oleh karena itu arah pergerakannya pada saat ini kalau saya lihat rekan trader, saya bisa bilang bahwa dia ini akan bergerak dari level ketinggian paling maksimal ya kalau saya lihat di posisi 1.28364 sampai 1.27673 level paling terendah. Bagaimana untuk gold? Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sangat luar biasa dan kita bisa lihat bahwa gold hari ini ya tadi dia sempat naik. Dia sempat naik sampai posisi ketinggian 2368 dan setelah dia akan mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa dia akan bergerak dari titik terendahnya ini. Dia akan mencoba di titik terendahnya itu di seputaran sini rekan trader ya. Kalau saya lihat, nah ini saya bisa berasumsi dia di sekitaran sinilah. Oke. 2353 dan saya pikir 2350 adalah nilai paling rendah ya. Supportnya di daerah situ 2350, tapi sekarang 2353. Tapi hati-hati dia bisa meledak juga sampai level ketinggian maksimum di 2382. Ini hati-hati rekan trader, saya cuma kasih masukan aja, hati-hati hari ini setelah news dikeluarkan. Jadi arah pergerakannya dari posisi terendah 2353.71 sampai 2383.53. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang hari ini dia mengalami sedikit penguatan ya, tapi setelah itu dia akan berbalik arah. Saya bisa bilang bahwa penguatan dia ini hanya orang bilang tidak terlalu tinggi banget lah. Kalaupun dia menguat, dia akan sampai di level 161.183. Setelah itu, kalaupun dia melemah, dia akan coba sampai di level paling terendah, menurut saya ya, di seputaran sini. 160.599. Oke rekan trader, semuanya. Rekan trader, untuk kalender ekonomi, sekali lagi 21.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa 9 Juli tahun 2024. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.